Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengah Sari, nomor stamp 19930499. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang TS aspek hukum dalam pembangunan LPS 1 sampai 14. Oke, lanjut. Hukum konstruksi. Pekerjaan konstruksi yaitu keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan. Hukum konstruksi yaitu suatu aturan yang mengatur tentang tata cara bagaimana pelaksanaan dan pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektur, sipil, mekanikal, elektronikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan yang apabila dilanggar atau tidak sesuai dengan kebutuhan, ketentuan, peraturan perundang-undang akan dikenakan sanksi. Oke, next. Kontrak kerja konstruksi. Ada beberapa kontrak konstruksi yang harus dilihat, yaitu pihak yang terkait perjanjian kontrak kerja, jangka pemeliharaan, tenaga ahli, hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran, cedera janji, penyelesaian tentang perselisihan, pemutusan kontrak kerja, keadaan memaksa (force majeure), terus tidak memenuhi kualitas dan kegagalan perjanjian, perlindungan tenaga kerja, perlindungan aspek lingkungan. Lalu peraturan perundang-undang dalam jasa konstruksi. Dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 12 ayat 2, syarat menjadi PPK tersurat dengan tegas. Jadi 2, memiliki integritas, memiliki disiplin tinggi, memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas, dan beberapa yang lainnya. Terus pengertian kerusakan bangunan. Yang pertama itu adalah kegagalan konstruksi, terus kegagalan bangunan. Sebab-sebab kerusakan terjadi. Sebab-sebab kerusakan adalah kesalahan atau kelalaian manusia, entah itu dalam perencanaan, dalam pelaksanaan, atau dalam pembangunan. Terus murni karena gempa bumi, dalam bencana alami yang sesungguhnya telah diantisipasi namun tetap tidak dapat diatasi karena sifat gempa yang terjadi berbeda dengan yang biasa terjadi. Oke, next. Ganti rugi atas kegagalan bangunan. Ganti rugi melalui asuransi peraturan pemerintah PP nomor 29/2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Pasal 46, 47, dan 48 mengatur mengenai ganti rugi dalam hal terjadi kegagalan bangunan yang secara singkat berbunyi antara lain pelaksanaan ganti rugi melalui pihak ketiga atau asuransi. Pasal 46 ayat 1. Terus bersama kerugian ditetapkan oleh penilai ahli yang bersifat final dan mengikat. Pasal 47. Oke, next. Peran dan fungsi forensic engineering sebagai langkah darurat atas permintaan pemilik bangunan memeriksa dan menyelidiki kelayakan bangunan dan menetapkan apakah suatu bangunan atau prasarana yang mengalami kerusakan tersebut akibat gempa masih layak huni atau layak pakai, dan memberikan petunjuk-petunjuk mengenai langkah-langkah pengalaman darurat atas bagian yang mengalami kerusakan. Atas permintaan pemilik bangunan atau perusahaan, asuransi meneliti lebih lanjut tingkat kerusakan bangunan dan cara-cara perbaikan serta membuat perhitungan biaya perbaikan bangunan. Oke, next. UU nomor 2 tahun
UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang dilandasi Pancasila dan UUD RI tahun 1945. Sektor jasa konstruksi yang merupakan kegiatan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana sosial ekonomi masyarakat untuk terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Terus, penyelenggara jasa konstruksi harus menjalin ketertiban dan kepastian hukum. UU Nomor 18 Tahun 1999 belum dapat memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang baik. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Jaminan pelaksanaan perpanjangan waktu kontrak. Jaminan pelaksanaan perpanjangan waktu kontrak diperpanjang sampai dengan batas waktu perpanjangan penyelesaian kontrak yang ditetapkan dalam adendum kontrak. Besaran jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai kontrak. Diperpanjang sampai dengan batas waktu sesuai pemberian kesepakatan. Oke, next. Pengertian adendum. Adendum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu jeli tambahan dalam kurung pada buku, lampiran, ketentuan atau pasal tambahan. Misal dalam akta pada umumnya istilah adendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya, namun juga merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokok. Okay, next. Fungsi dan tujuan adendum. Yang pertama adalah kontrak kerja. Anda menambahkan perubahan besar pada deskripsi pekerjaan yang sudah ada dalam kontrak kerja. Terus yang kedua, menyewa kontraktor atau pekerja independen atau freelance. Anda menyewa kontraktor sebagai penulis atau artis untuk menyelesaikan pekerjaan pada target waktu tertentu. Oke, lanjut. Dasar hukum peraturan presiden tentang pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu bahwa pengadaan barang atau jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Terus bahwa untuk mewujudkan pengadaan barang atau jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf A, jasa pemerintah perlu pengaturan pengadaan barang atau jasa yang memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dalam kurung for money dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan. Oke, next. Peran PPK dalam pelelangan barang dan jasa. Yang pertama itu PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang meliputi sertifikat teknis barang atau jasa, harga perkiraan sendiri dalam kurung HPS, dan rencana kontrak. Yang kedua, menerbitkan surat penunjukan
penyedia barang atau jasa. Yang ketiga, menandatangani kontrak. Yang keempat, melaksanakan kontrak dengan menyedia barang atau jasa. Kelima, mengendalikan pelaksanaan kontrak. Enam, melaporkan pelaksanaan atau penyelesaian pengadaan barang atau jasa kepada PA atau KPA. Terus yang selanjutnya, menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa kepada PA atau KPA dengan berita acara penyerahan. Lanjut terus, melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA atau KPA setiap triwulan. Selanjutnya, menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Oke, lanjut. Fungsi konsultan dalam pembangunan. Yang pertama itu menggambar konsep atau rencana kerja untuk pelaksanaan konstruksi sebuah bangunan. Yang kedua, mengadakan penyesuaian keadaan lapangan. Yang keempat, menyusun RAB. Selanjutnya, menyusun RKE dalam kurung rencana kerja dan syarat. Selanjutnya, melakukan perubahan desain bangunan apabila terjadi kejanggalan serta penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Next. Peran konsultan dalam pembangunan, melaksanakan pengawasan secara rutin dalam pengerjaan sebuah proyek, menerbitkan laporan presentasi pekerjaan proyek kepada pemilik proyek atau owner. Yang ketiga, menyelenggarakan administrasi umum perihal pelaksanaan kontrak kerja. Yang keempat, mengoreksi serta memberikan persetujuan terkait gambar atau desain yang diajukan oleh kontraktor sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi. Dan kontraktor pengawasan memiliki hak untuk memberikan saran juga pertimbangan kepada owner maupun kepada kontraktor perihal proyek kerja. Oke, next. Peran kontraktor dalam pembangunan. Kontraktor utama berbeda dengan pemborong yang jika pemborong adalah orang yang bertugas menggarap bangunan di lapangan, maka kontraktor utama adalah orang yang ditunjuk dalam menjalankan proyek dari owner. Oke, next. Bisa dibilang kontraktor utama adalah orang yang melakukan kesepakatan di dalam surat kontrak ketika mereka mendapatkan proyek dari owner. Mereka bertugas mencari pemborong untuk mengerjakan prosesnya. Yang kedua, tidak heran jika kontraktor utama haruslah memiliki skill untuk mengambil keputusan jika ada masalah dan mampu memberi bimbingan baik itu kepada owner maupun pemborong. Oke, next. Garis besar proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, yaitu meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, kemandirian industri alutsista dan almatsus dalam negeri, peningkatan peran UMKM dan kelompok masyarakat, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam, penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, penyederhanaan ketentuan dan tata cara, meningkatkan profesionalisme para pihak, meningkatkan pajak, kembangkan peran usaha nasional, industri, kreativitas inovatif, budaya dan hasil penelitian. Oke, next. Baik, itu mungkin yang bisa dapat saya presentasikan. Bila mana ada kesalahan tutur kata atau kelebihan atau ada beberapa yang baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.